Oke, kali ini Mimin mau bahas sedikit informasi yang cukup menggigit nih bos. Jadi di jagat dunia maya, baru-baru ini beredar video gedung yang diduga sebagai salah satu pusat scam, judol, penipuan online, kakek petir, dan semacam itulah tiba-tiba mengibarkan dua bendera asing di gedungnya di Kamboja bos. Yaitu satu terlihat bendera kita Indonesia dan juga bendera China. Dan video-videonya pun banyak beredar di media-media sosial. Nah, di sini untuk bendera kita sebenarnya sih masih agak buram ya kan? Jadi itu entah bendera Indonesia entah juga bendera Singapura bos. Tapi firasat Mimin kuatnya bendera kita tuh. Hal ini pun terjadi di tengah situasi konflik dan ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja. Ketika Angkatan Udara Thailand atau RTAF dikabarkan meningkatkan kesiagaan dan operasi udara di kawasan perbatasan. Nah, dari berita-berita disebutkan bahwa gedung itu pun terletak di Poi Phet, Kamboja. Itu memang kota perbatasan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Thailand, bos. Kota ini pun juga ngeri-ngeri tak sedap nih, karena terkenal sebagai kota kasino, kota gelap, dan belakangan kota ini pun dikenal sebagai sarangnya scammer internasional. Dan gini pertanyaannya jelas nih bos, sederhana dan pasti juga ada di kepala kalian masing-masing nih. Jadi untuk apa bendera negara kita Indonesia dan bendera China dipasang di gedung sarang scammernya itu? Apakah agar Thailand takut mengebom atau menyerang sarang judol itu? Penasaran? Mari kita coba bedah pelan-pelan bos. Dan ini sedikit berdasarkan kacamata Mimin dan berita-berita yang beredar. Oke, jadi secara geografis, kota Poi Phet, tempat gedung ini berada, merupakan salah satu titik rawan bos. Kota ini disebut tepat berada di garis depan perbatasan Thailand-Kamboja. Jadi jika konflik bersenjata meningkat, maka wilayah ini bakal berubah menjadi zona abu-abu. Memang bukan target utama militer, tapi sangat beresiko terkena dampak salah sasaran, salah identifikasi, atau collateral damage, atau bahkan juga bisa gara-gara emotional damage. Emotional damage. Bahkan secara terbuka, militer Thailand sebenarnya kemarin juga telah menyatakan bahwa serangan mereka di Kamboja dilancarkan untuk memerangi pusat-pusat penipuan online yang menjamur di Phnom Penh. Nah loh, jadi di kota Poi Phet inilah berdiri ratusan gedung kasino, hotel, dan apartemen yang selama bertahun-tahun direpurposing menjadi pusat penipuan online lintas negara, scam center, sampai dengan pabrik penipuan digital. Dan faktanya, jaringan scam di Poi Phet bukan lokal, tapi ia adalah juga multinasional. Nah, Tiongkok selama ini juga dikenal sebagai aktor terbesar, baik sebagai sumber operator, pengendali maupun investor gelap, bos. Dan jelas maksudnya Tiongkok di sini bukan pemerintahannya, tapi mafia-mafianya. Sayangnya juga sering muncul dalam laporan penangkapan WNI yang mungkin direkrut, dipaksa, atau bahkan terlibat aktif dalam operasi scam. Maka di sini ada beberapa alasan bos. Mereka memasang bendera-bendera kita, yaitu bendera Indonesia dan juga bendera Tiongkok. Apa sajakah itu? Oke, kemungkinan pertama nih bos. Bendera itu mungkin adalah sebagai penanda siapa yang ada di dalam gedung tersebut. Bukan simbol negara resmi, tapi simbol identitas jaringan. Jadi maksudnya di sini ada orang Cina, di sini juga ada orang Indonesia. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemudian juga ada kemungkinan kedua nih yang jauh lebih menggigit dan lebih berbahaya, yaitu sebagai proteksi simbolik. Maksudnya apa? Jadi ya, dalam logika orang sipil atau bahkan kelompok ilegal, bendera negara besar biasanya dianggap sebagai tameng psikologis. Jadi mungkin ya, mereka berharap kalau ada bendera China dan Indonesia, militer Thailand akan berpikir dua kali untuk menyerang gedung tersebut. Karena mereka pikir Tiongkok adalah kekuatan besar di kawasan dan Indonesia adalah negara utama dan mungkin dianggap terkuat di ASEAN. Mungkin bisa saja mereka berharap bisa muncul efek gentar, efek diplomatik, atau setidaknya keraguan. Wih, ada bendera Tiongkok nih sama Indonesia. Jangan diserang dulu bos, nanti kita pula yang kena batunya. Nah, seolah-olah seperti itulah bos.
Tapi ingat, dalam doktrin militer modern, bendera itu tidak melindungi target ilegal. Pasukan militer dan jet tempur jelas tidak membaca simbol. Mereka ya bacanya koordinat, terus berdasarkan informasi intelijen dan target value. Jadi nilai targetnya, bos. Dan jika sebuah gedung dianggap sebagai markas kejahatan lintas negara atau ancaman keamanan, maka bendera tidak berarti apa-apa. Jadi kalau mau dibom ya bom aja, ya kan? Kemudian kemungkinan yang ketiga, ini juga realistis sih, bos. Jadi bendera dipasang bukan untuk militer, tapi untuk kamera. Jadi maksudnya supaya viral, untuk memunculkan narasi, dan juga mungkin untuk menciptakan kesan bahwa mereka di-backing oleh dua kekuatan besar asing. Padahal, mano wado, ya kan? Malahan sebenarnya mungkin mereka panik karena faktanya ketika konflik mulai panas, yang paling takut itu bukan tentara, tapi aktor-aktor ilegal yang sadar bahwa mereka tidak punya perlindungan hukum apapun. Jadi kesimpulannya, bendera Tiongkok dan Indonesia di Poipet itu bukan simbol kekuatan, bos, melainkan simbol ketakutan. Bukan pesan kepada Thailand, tapi jeritan diam-diam dari jaringan gelap yang sadar bahwa ketika perang mulai mendekat ke tempat mereka, bisnis hitamnya bakal jadi yang pertama untuk digempor. Nah, sekarang kita coba kupas nih, bos. Bagaimanakah pernyataan militer Thailand yang kemarin menyatakan bahwa serangan mereka di Kamboja juga dilancarkan untuk memerangi pusat-pusat penipuan online. Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, apa yang terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja kini sepertinya bukan sekedar konflik militer biasa, bos. Pasalnya kini muncul alasan baru pula dan motif yang jauh lebih gacor nih. Jadi pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin, Komando Wilayah Angkatan Darat Kedua Thailand secara terbuka telah mengakui bahwa serangan udara dan artileri mereka ke wilayah Kamboja, termasuk sekitar Phnom Penh dan zona perbatasan timur, kini juga menargetkan kompleks judi dan pusat scam online. Bangunan-bangunan yang disebut Thailand sebagai urat nadi kejahatan transnasional. Nah, ini pernyataan militer Thailand, bos. Jadi sudah belak-belakan nih. Mereka selain ngincar pasukannya Kamboja, juga ngincar kompleks-kompleks kerajaan-kerajaannya kakek petir. Militer Thailand mengatakan bahwa kompleks-kompleks ini digunakan oleh militer Kamboja sebagai bagian dari dukungan logistik dan operasional terhadap Bangko. Dalam pernyataannya mereka menegaskan tujuan operasi adalah untuk memutus jalur logistik, bos, menghancurkan struktur pendukung kriminal dan melumpuhkan jaringan penipuan lintas negara. Kemudian sehari berselang pada Kamis 18 Desember, Thailand pun mengklaim telah menetralisir 6 fasilitas scam yang juga dikenal sebagai kasino. Ini menandai eskalasi serius perang yang kini dibingkai sebagai operasi kontra kejahatan terorganisir dan bukan semata konflik perbatasan. Nah, jadi cukup ngeri-ngeri, tak sedap nih, bos. Thailand dapat alasan baru pula dia untuk menyerang Kamboja jauh lebih dalam. Tapi ada untungnya juga sih, bukan admin mendukung perang ya. Pasalnya sejak gedung-gedung Judol ini dibombardir, itu komen-komen nyeleneh yang sering nge-spam di kolom komentar admin juga ikut hilang, ya kan? Dan kini motifnya telah melebar bukan hanya untuk merebut wilayah, tapi juga untuk menghancurkan mesin uang kriminal global. Cukup ngeri-ngeri, tak sedap. Harapannya ya semoga kedua negara ini segera damai dan semuanya kembali damai ya, bos. Amin.